Assalamualaikum semuanya. Di video kali ini, seperti biasa, DYS Official akan kembali memberikan sedikit ilmu pengetahuan atau edukasi kepada kita semua. Semoga apa yang kami sampaikan ini akan memberikan manfaat bagi kita semua. Sebelumnya, perkenalkan dulu, saya Dewi Sartika, perwakilan kelompok 8 yang akan menjabarkan materi pembahasan kali ini. Saya adalah mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Al-Mujadid Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan NIM 190007 Prodi Ekonomi Syariah. Dan perkenalkan pula anggota kelompok saya yaitu Syabania Nuresida dengan NIM 190036 dengan Prodi Ekonomi Syariah. Nah, baiklah, materi yang akan saya sampaikan pada video kali ini adalah euthanasia dan bunuh diri. Langsung saja, untuk pembahasan lebih lanjutnya, let's check this out. Pengertian euthanasia dan bunuh diri. Euthanasia adalah mengakhiri kehidupan seseorang dengan cara memasukkan sesuatu dengan atau tanpa permintaan eksplisit dari pasien dalam rangka memudahkan dan menghilangkan rasa sakit. Biasanya dilakukan dengan cara memberikan suntikan yang mematikan. Kriteria mati menurut Dr. Kartono Muhammad adalah apabila batang otak, penggerak jantung, dan paru-paru tidak berfungsi lagi. Sementara menurut para fuqaha, bahwa ukuran hidup matinya seseorang ada 4 fenomena. Yang pertama, masih adanya gerak nafas baik gerak sedikit ataupun gerak banyak. Yang kedua, adanya suara maupun bunyi, biasanya terdapat pada mulut, jeritan tangis, rasa haus, dan sebagainya. Yang ketiga, mempunyai kemampuan berpikir, terutama bagi orang dewasa. Yang keempat, mempunyai perasaan lewat panca indera dan hati. Kemudian bunuh diri. Bunuh diri adalah salah satu perbuatan tercela dengan menghakimi diri sendiri secara berlebihan dan ingin mendahului takdir. Kematian yang ditentukan ilahi Robbi. Bunuh diri dilakukan dengan berbagai cara. Faktor penyebab euthanasia dan bunuh diri. Baik, untuk pembahasan kali ini kita langsung saja kepada pembahasan faktor penyebab euthanasia terlebih dahulu. Nah, faktor penyebab euthanasia yang pertama yaitu faktor ekonomi yang tidak lagi mencukupi. Harga obat dan biaya tindakan medis sudah terlalu mahal sehingga tidak dapat dipenuhi. Yang kedua, penyakit yang sudah divonis oleh tim medis tidak dapat disembuhkan atau akut, atau pengobatan apapun tidak berguna lagi. Yang ketiga, pertimbangan ruangan, petugas kesehatan, dan peralatan rumah sakit yang seharusnya dapat dimanfaatkan oleh pasien lain. Yang keempat, rasa kemanusiaan atau kasih sayang. Yang kelima, dengan pertimbangan mati dengan layak daripada hidup tersiksa. Yang keenam, meringankan beban si sakit baik dengan cara positif maupun dengan cara negatif. Nah, euthanasia ini dibagi lagi menjadi dua macam, yaitu euthanasia aktif atau positif, yaitu apabila seorang dokter melihat pasiennya dalam keadaan penderitaan yang sangat berat karena penyakitnya yang sulit disembuhkan dan menurut pendapatnya penyakit tersebut akan mengakibatkan kematian dan karena rasa kasihan terhadap si penderita itu ia melakukan penyuntikan untuk mempercepat kematiannya. Nah, yang kedua, euthanasia pasif atau negatif, yaitu apabila dokter tidak memberikan bantuan secara aktif untuk mempercepat proses kematian pasien. Jika seorang pasien menderita penyakit dalam stadium terminal yang menurut pendapat dokter sudah tidak mungkin lagi disembuhkan, maka kadang-kadang pihak keluarga karena tidak tega melihat seorang anggota keluarganya berlama-lama menderita di rumah sakit, maka mereka meminta kepada dokter untuk menghentikan pengobatannya. Akibatnya, si penderita akhirnya meninggal. Selanjutnya, faktor penyebab bunuh diri. Menurut Muhammad Adam Hussein, faktor penyebab bunuh diri itu disebabkan oleh beberapa motif, yaitu depresi, tekanan emosi, tidak berani menghadapi kenyataan hidup,
miskin harta, miskin ilmu, dan miskin iman, serta penyalahgunaan barang haram. Euthanasia dan bunuh diri dalam perspektif Islam. Islam melarang orang yang melakukan pembunuhan, baik terhadap orang lain kecuali dengan alasan yang dibenarkan oleh agama, maupun terhadap dirinya sendiri atau bunuh diri dengan alasan apapun. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 29 sampai 30 yang artinya, "Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Dan barang siapa berbuat demikian dengan melanggar hak dan aniaya, maka kami kelak akan memasukkannya ke dalam neraka. Yang demikian itu adalah mudah bagi Allah." Serta hadis riwayat Bukhari dan Muslim, yaitu, "Telah ada di antara orang-orang sebelum kamu seorang lelaki yang mendapat luka, lalu keluh kesahlah ia. Maka ia mengambil pisau, lalu memotong tangannya dengan pisau itu. Kemudian tidak berhenti-henti darahnya keluar sehingga ia mati. Maka Allah bersabda, hambaku telah menyegerakan kematiannya sebelum aku mematikannya. Aku mengharamkan surga untuknya." Akhirnya, selesai juga pembahasan materi euthanasia dan bunuh diri kali ini. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi kita semua, dan ingat, masalah seberat apapun yang kita alami di dunia ini, kita harus bisa bersabar untuk menghadapinya. Ujian yang Allah berikan kepada kita adalah bentuk cinta Allah kepada hambanya. Ketika kita bisa melaluinya dengan sabar, doa, usaha, dan tawakal, maka insya Allah akan menaikkan derajat hambanya. So, jangan jadikan bunuh diri sebagai jalan pintasnya ya, karena itu bukan akhir dari segalanya, melainkan itu adalah awal dari penderitaan kita di akhirat. Nah, cukup sekian dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.